Pernahkah kamu mendengar istilah virtual reality atau VR? Virtual reality adalah teknologi yang mampu menciptakan simulasi seperti dunia nyata. VR juga mensimulasikan sebuah dunia yang benar-benar berbeda, hasil dari imajinasi. Tak hanya melihat layar, pengguna juga dapat tenggelam dan dapat berinteraksi dengan dunia 3 dimensi. Dengan mensimulasikan indera sebanyak mungkin, seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, bahkan penciuman. Virtual reality merupakan salah satu teknologi yang dimasukkan ke dalam kategori seni interaktif atau interactive art. Seni ini telah hadir sejak lama dan terus berkembang hingga saat ini. Lalu, bagaimanakah seni interaktif dapat tercipta dan bagaimana proses perkembangannya hingga dapat mewujudkan realitas buatan? Di video ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan sejarah dari seni interaktif, yang sebagian besar materinya saya dapat dari buku yang berjudul Aesthetics of Interaction in Digital Art karya Kaja Kwastek. Sebelum kita membahas tentang seni interaktif, kita perlu mengetahui sejarah seni media baru terlebih dahulu. Berawal dari tahun 1980-an dan semakin berkembang pada tahun 1990-an, karya seni yang menggunakan media elektronik telah dianggap sebagai seni media baru atau new media art. Dalam arti luas, semua seni adalah seni media. Karena sejauh ini semua seni dilihat untuk menyampaikan sebuah pesan dari makna atau arti dengan menggunakan mediumnya. Seni media dianggap sebagai kategori seni yang didefinisikan oleh karakteristik formal atau teknikal. Kemudian, semakin lama seni media hanya berupa media elektronik, sehingga seni media tidak dapat dipisahkan dari proses analog dan digital dari gambar, progresi suara, dan seni video. Sebagai hasilnya, seni media kemudian dianggap menjadi seni berbasis waktu. Sebelum istilah seni media muncul, istilah seni komputer telah lebih dulu ada. Istilah seni komputer diciptakan pada masa-masa awal media digital untuk menunjukkan grafik yang dihasilkan komputer, dan hal itu juga masih digunakan sampai saat ini. Mungkin inilah alasan mengapa istilah seni media semakin berkembang, yang kemudian digantikan oleh istilah seni digital pada tahun 1990-an. Seni media baru adalah istilah umum untuk karya seni yang diproduksi dengan menggunakan media baru, yaitu mencakup beragam kategori seperti seni digital, grafik komputer, animasi komputer, seni virtual, seni internet, teknologi seni interaktif, atau bahkan juga berkaitan dengan bidang lain seperti robotika komputer atau seni seperti bioteknologi. Seni media baru dicirikan oleh praktik-praktik yang mencakup seni konseptual dan virtual hingga pertunjukan dan instalasi. Seringkali, seni media baru bertindak sebagai platform untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna. Saat ini, seni komputer dianggap sebagai bagian dari kategori seni media. Namun, jika dibandingkan dengan seni media yang merujuk kepada media yang lebih umum, seni komputer memiliki media tertentu yang lebih spesifik, yaitu komputer. Seni interaktif adalah karya seni digital yang membutuhkan viewer atau penonton untuk mengikutsertakan beberapa jenis aktivitas yang menggunakan penerimaan mental secara murni. Menurut Soke Dinkla, istilah seni interaktif berfungsi sebagai sebutan khusus kategori untuk karya yang didukung oleh komputer. Pada awal 1960-an, teknologi komputer mulai berkembang pesat, sehingga interaksi antara manusia dan mesin secara langsung mulai menjadi kenyataan. Pada tahun 1963, insinyur elektronik Ivan Sutherland mempresentasikan penemuannya yang disebut dengan Sketchpad sebagai bagian dari tesis doktoralnya di Massachusetts Institute of Technology. Sketchpad adalah antarmuka pengguna grafis yang memungkinkan grafik dimanipulasi pada layar tampilan
dengan menggunakan pena cahaya. Sutherland menjelaskan bahwa sistem ini memungkinkan manusia dan komputer untuk berkomunikasi dengan cara menggambar sebuah garis. Sebelumnya, Sutherland pernah menulis bahwa interaksi antara manusia dan komputer pasti akan berkurang, karena semua komunikasi harus direduksi menjadi pernyataan yang ditulis. Oleh karena itu, Sutherland mendeklarasikan bahwa sistem Escape telah membuka era baru komunikasi manusia-mesin. Proyek seni pertama berdasarkan proses umpan balik teknis, awalnya menggunakan media elektronik analog dan memiliki hubungan dekat dengan gagasan sibernetika. Sibernetika adalah ilmu yang mempelajari tentang komunikasi dan pengawasan yang khususnya berkenaan dengan studi bandingan atas sistem pengawasan otomatis, seperti sistem saraf dan otak. Pada awal 1950-an, Nicholas Cover, James C. Wright, Edward Ignatowicz, dan seniman lainnya menciptakan peralatan yang berinteraksi dengan lingkungan atau publik. Sebagian besar menggunakan sensor cahaya atau suara. Meskipun demikian, para seniman ini tidak menyebut karyanya interaktif. Akan tetapi, sebaliknya mereka menyebut cybernetic, responsif, atau reaktif. Meskipun penggunaan komputer sudah diketahui, sangat sedikit karya seni yang benar-benar didasarkan pada proses yang dikendalikan oleh komputer. Namun, mulai dari tahun 1990-an, semakin banyak seniman yang menggunakan proses teknologi umpan balik dalam pekerjaan mereka. Perbedaan antara penggunaan istilah seni interaktif yang terbatas untuk instalasi interaksi manusia-mesin yang didukung oleh komputer semakin jelas. Bahkan, masih banyak dinotasi dari kata interaksi itu sendiri. Selain itu, ada banyak konsep yang diupayakan dalam seni digital didasarkan pada strategi, yaitu terkait proses yang dikembangkan secara independen dari penggunaan media elektronik. Dengan demikian, mirip dengan perdebatan tentang istilah seni media, istilah seni interaktif juga menjadi bahan perdebatan yang panjang, dan definisi yang masih disusun untuk memberikan keadilan produk seni saat ini. Pada tahun 1968, Ivan Sutherland dengan bantuan murid-muridnya menciptakan sebuah alat yang dipasang di kepala atau head-mounted display system pertama untuk digunakan dalam aplikasi simulasi yang imersif. Meskipun alat itu terlihat kuno baik dari segi antarmuka pengguna dan realisme visual, bahkan alat itu juga sangat berat, sehingga harus digantung ke langit-langit. Selain itu juga, orang pertama yang secara sistematis mengeksplorasi potensi teknologi digital untuk seni interaktif pada tahun 1970-an adalah ilmuwan komputer Myron Kruger. Dia menciptakan istilah artificial reality untuk menunjukkan bentuk seni yang dihasilkan dari perpaduan antara estetika dan teknologi, dan memberikan deskripsi rinci tentang pekerjaan dan visinya dalam sebuah publikasi dengan nama yang sama. Kruger mengharapkan kemungkinan-kemungkinan teknologi digital yang ia gambarkan dan ilustrasikan dalam karya-karyanya mengarah pada munculnya sebuah gerakan baru yang akan mempengaruhi kebudayaan secara umum. Selanjutnya, pada awal 1990-an, kemajuan dalam grafik komputer telah memungkinkan untuk membuat simulasi 3 dimensi yang realistis dalam media digital. Dua perkembangan baru yang relatif terhadap representasi ilusionistik tradisional yaitu kemungkinan untuk menonjolkan efek imersif dan prosesualitas ruang simulasi yang memungkinkan penerima untuk secara aktif menjelajahinya. Memberikan pengaruh kreatif pada masyarakat masih sering dilihat sebagai tugas utama dari seni media. Hal ini dikontekstualisasikan sebagai bagian dari budaya jaringan atau sebagai organ kritik jaringan. Seni media dapat mengusulkan model konkret dengan tujuan untuk menetapkannya sebagai praktik sehari-hari atau sebagai mode intervensi kritis.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Sebagai penutup, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Estetika oleh saya Mustaqim Nur dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia, mengucapkan terima kasih.